Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Renhat Barus, mahasiswa program studi Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, angkatan 2025 dengan 3 digit NIM terakhir 081. Pada video kali ini saya akan menyajikan video proses saya dalam mengerjakan tugas kelima dari mata kuliah CAD/CAM. Nah, di tugas kelima ini kita akan membuat dua gambar, yaitu gambar yang pertama adalah gambar widget dan yang kedua itu adalah gambar konektor, yang dimana kedua gambar terdiri dari masing-masing 3 tahapan yang berbeda. Otomatis kita akan melakukan proses pembuatan 6 gambar ya teman-teman, 6 tahapan. Tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke videonya. Oke teman-teman, jadi ini adalah modul yang akan kita kerjakan ya teman-teman. Nah, di yang gambar part ini kita akan menggambar dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, sistem unitnya haruslah MMGS, penggunaan angka 2 angka desimal, material yang digunakan adalah seperti sebelumnya yaitu aluminium 1060 alloy, density-nya adalah 0,0027 dan di sini terdapat 3 nilai variabel A, B, C dengan masing-masing nilai 58, 40 dan 65. Nah, di sini juga terdapat pertanyaan mengenai massa dari part widget itu berapa. Di sini terdiri dari 4 opsi dalam pilihan ganda. Nah, langsung saja kita ke gambarnya teman-teman. Oke, pada gambar tahapan pertama kita akan melakukan seperti ini. Langsung saja kita ke SolidWorks-nya. Oke, tahapan pertamanya saya akan setting nilai dari masing-masing variabel. Yaitu ada variabel A dengan nilai itu 58. Unitsnya adalah milimeter, kemudian untuk B itu 40, unitsnya juga sama milimeter, dan yang terakhir C itu adalah 65, unitsnya milimeter. Oke, di sini kita telah berhasil membuat ketiga variabel. Langsung saja kita melakukan sketsa untuk gambarnya ya teman-teman. Oke, tahapan pertama yang mungkin akan saya lakukan, kita ke bagian front plan dulu, kemudian kita akan lakukan sketsa di sini. Nah, selanjutnya saya akan membuat lingkaran di tengah itu dengan jari-jari 15. Kita smart dimension, jari-jarinya adalah 15. Maksud saya diameternya 15. Oke, tahapan selanjutnya mungkin di sini saya akan membuat garis bantu ya, baik secara horizontal ataupun vertikal. Kita gunakan midpoint line maksudnya. Oke, ini untuk yang horizontal dan ini untuk vertikal. Oke, jangan lupa keduanya kita jadikan sebagai garis konstruksi. Oke, nah tahapan selanjutnya saya akan membuat sketsanya mungkin dari yang sini ya, bagian sini ya teman-teman. Kita akan mengikuti alurnya saja seperti kita menggambar gambar bagian 2 dimensinya terlebih dahulu sebelum kita extrude. Oke, mungkin saya akan tarik garis. Sebentar. Oke, secara vertikal ke bawah, kemudian ke kanan, garis-garisnya ke atas lagi, kemudian garis lagi sini, garis itu garis dulu, baru nanti kita menggunakan triple arc untuk garis bawahnya. Kita menggunakan triple arc di sini. Oke, kalau mungkin seperti ini ya teman-teman. Nah, sini langsung kita atur dimensinya teman-teman. Dari sini ke sini itu ada 19. Kemudian dari titik ujung ke titik nol itu ada 24. Oke, hasil teman-teman maksudnya gambar yang peraturan, karena kita belum mengatur dimensi yang tepat. Nah, untuk yang sisi depan bawah itu menggunakan variabel C yaitu 65. Oke, sebentar. Oke, terus sini itu jarak antara titik tengah dan titik ujung itu adalah 31. Oke, kemudian untuk panjang dari si garis miringnya adalah 15. Oke, itu yang di atasnya. 15. Oke, kemudian jarak miringnya adalah 1 derajat. Itu ada menit 30. Oke, itu untuk yang kemiringan garis miring bawah. Oke, kemudian sini masih kita atur ketinggian itu adalah dari titik sini ke sini itu adalah variabel B. Sedangkan kalau variabel B itu 40 meter. Oke, nah selanjutnya di sini masih mencong untuk bagian ininya. Nah, kita atur dulu mungkinnya di sini itu memiliki radius 50. Oke, dan tahap terakhirnya atau sudah kita tambahkan relasi dulu antara garis miring ini dengan garis satu sebelahnya adalah tangan. Oke, seperti ini kemudian kita atur yaitu adalah memiliki radius 50. Oke, untuk sisanya kurang lebih seperti ini. Kita cocokkan dulu ya teman-teman. Oke, untuk bawahnya C31 190 16 sesuai 15 30 40 15. Ya, untuk sketsa dengan dimensinya seperti ini. Kemudian kita akan membuat yang menjadi 3 dimensi
menggunakan extrude boss ya teman-teman. Nah, hasilnya nanti akan seperti ini. Oke, lanjut kita ke bagian fitur, kita ke extrude boss ataupun base. Nah, di sini untuk dimensi ataupun ketebalannya, kedalamannya adalah nilai A di sini ya teman-teman. Nah, di bagian depth di sini kita tuliskan sama dengan A, yaitu dengan tebal 58. Oke, dan kurang lebih hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Sudah sesuai dengan modul yang ada. Jangan lupa kita baca kembali, materi yang digunakan adalah 1060 alloy. Oke, sudah sesuai semuanya. Dan untuk menjawab pertanyaan berapakah masa dari part widget ini, kita ke bagian evaluate, kita ke bagian mass properties, kemudian di bagian option, use custom setting, kita pilih, kita atur decimal precisnya itu 4. Nah, di sini itu terlihat ya teman-teman nilainya. Density-nya adalah 0,0027 gram per kubik milimeter dan massnya di sini itu adalah 427,3006 gram. Sedangkan tidak ada opsi di sini, yang paling mendekati itu adalah opsi D ya teman-teman. Ya, mungkin jawabannya opsi D dikarenakan di sini ada toleransi jumlah massanya itu adalah 1%. Itu untuk tahapan yang pertama. Selanjutnya kita akan masuk ke tahapan yang kedua ya teman-teman. Oke, tahapan kedua itu akan seperti ini. Nah, di sini itu jadi yang telah kita buat di sini akan ada bolong seperti ini di dalamnya ya teman-teman. Nah, langsung saja kita mulai sketsanya mungkin. Oke, kita ke bagian sketsa untuk bagian topnya di sini. Kemudian cara yang akan saya lakukan adalah saya akan membuat garis bantu secara horizontal dulu. Kita ambil titik tengahnya ke sini. Oke. Jangan lupa kita jadikan dia garis konstruksi. Kalau terlalu panjang, kita atur dulu saja. Oke. Nah, kemudian di sini saya akan membuat kotak ya teman-teman, persegi, rectangle dari titik sini, mungkin seperti ini. Nah, kita trim dulu untuk bagian dalamnya, garis secara diagonalnya ini. Oke. Kemudian kita akan atur dimensinya. Jarak antara sisi kanan dengan sisi ini itu adalah 11 sesuai panduan yang ada. Sebentar, ini ke-record kan ya? Oh ya, ke-record. Nah, 11. Terus untuk sebentar. Oke. Untuk sisi dari sini ke sini itu adalah 14. 14 didapat dari 6 tambah 8 di sini. Kemudian untuk sisi bawahnya juga sama, yaitu 14. Oke. Nah, sedangkan jarak dari sisi kiri persegi yang telah kita buat ke garis luar itu berarti dia adalah 16. Oke, ini itu adalah 16. Ya, kurang lebih akan seperti ini. Jadi saya akan membuat bolongan tengahnya ini dulu ya teman-teman. Karena jika langsung kita membuat sketsa seperti ini itu tidak akan bisa. Saya sudah coba tadi. Oke, nah jadi kita udah berhasil membuat persegi di sini. Nah, langsung kita ke feature, kita extrude cut dia teman-teman. Oke, langsung saja kita centang di sini. Ini hasilnya akan seperti ini teman-teman. Nah, di tengahnya itu sudah bolong, kemudian kita akan membuat bolongan di bagian sini ya teman-teman, seperti persegi panjang gini. Nah, cara yang saya akan gunakan itu saya akan membuat rectangle juga di sini ya teman-teman. Kemudian kita atur dimensinya. Nah, untuk panjang ini otomatis 16. Nah, dari sini ke sini itu haruslah 8. Berarti di sini itu 6 ya teman-teman. 6 pas. Oke, jika kita cek saja, kita konfirmasi kembali, ya di sini sesuai 16. Kemudian dari titik sini ke titik ini haruslah 8. Oh, smart dimensinya belum keklik, sebentar. Sini ke sini itu nah dia 8. Oke, sudah pas. Oke, nah di sini saya akan mirror saja untuk bagian bawahnya dengan bantuan center line di sini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian kita ke bagian feature. Di bagian sketch, kita mirror entities, kita pilih objeknya yang ini, mirror aboutnya adalah titik tengah tadi. Oke, dan akan seperti ini. Langsung kita ke bagian extrude cut. Nah, ke bagian extrude cut, kita langsung centang saja. Dan di sini ada pop-up seperti bodies to keep ya teman-teman. Nah, di sini kita akan menyisakan bagian ininya saja nih. Jika di modul itu bagian ininya saja, sedangkan di bagian yang depannya ini akan ikut bolong. Nah,
berarti selected bodies. Nah, body satunya kita pilih. Nah, kurang lebih akan seperti ini. Yang warna biru ini tidak akan kita sisakan gitu, akan kita simpan, kita keep. Nah, sedangkan yang bagian kotak persegi yang telah kita buat di dua sisi ini dan juga yang tengah ini akan hilang. Kita klik OK. Ya, kurang lebih hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Sudah sesuai dengan yang bagian sini. Oke. Tahapan selanjutnya, nah kita akan membuat seperti labirin ya, piramida tapi tengahnya itu bolong di sini. Nah, oke, tahapan pertamanya itu adalah nah, di sini terlihat keterangan seperti ada segitiga dengan tingkat kemiringan atau sudut 45 ya teman-teman. Nah, tahapannya kita akan lakukan sketch di bagian sini. Kemudian saya akan menggunakan line sebagai alat bantu saya untuk membuat segitiganya itu tadi. Dari sini ke sini, ke ujung, dan ke ujung. Pastikan semua titiknya itu terhubung satu sama lain ya teman-teman. Oke, tahapan selanjutnya saya akan mengatur tingkat sudutnya, tingkat kemiringannya. Itu adalah 45 ya. Oh, sudah sesuai ternyata nih, langsung per 5 di sini. Oke, begitu juga untuk yang bagian bawah, saya akan mirror menggunakan bantuan center line. Seperti ini. Oke, lalu kita ke bagian mirror entities, kita pilih objek yang segitiga telah kita buat dengan kemiringan 45, langsung kita centang. Dan tahapan selanjutnya kita ke bagian feature, kita akan lakukan dia extrude cut di sini teman-teman. Oke, dan hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Nah, tahapan terakhir yang akan kita buat adalah bolongan di titik tengah ini ya teman-teman. Oke, di sini itu dia memiliki radius 14 ya teman-teman di sini. Diameter 14. Langsung kita tarik menggunakan lingkaran, kita cari titik tengahnya dulu teman-teman. Sebentar teman-teman, harap bersabar. Oke, kok nggak bisa ditarik? Nah, bisa ini. Oke. Di sini itu tadi dia memiliki diameter 14 ya teman-teman. Kita atur dulu dia. Jadi 14. Oke, lalu kita pastikan jaraknya itu adalah dari titik tengah ke titik keluar di sini itu adalah sama dengan B dibagi 2. Oke. Kemudian untuk jarak secara horizontalnya itu adalah A dibagi 2. Sama dengan kedua variabel A dibagi 2. Ya, sudah sesuai, dan tahapan selanjutnya adalah kita akan membuat dia menjadi bolong menggunakan extrude cut. Ya, langsung saja kita centang di sini. Ya. Oke, dan kurang lebih hasilnya untuk tahapan keduanya itu seperti ini teman-teman. Kita cek dulu sudah sesuai ya. Di sini itu bolong. Oke, di sini juga seperti bentuk piramida ke atas dan ada bolong di sini. Itu untuk tahapan keduanya. Nah, untuk cek bagian mass properties-nya lagi, kita bisa ke bagian evaluate, terus langsung ke mass properties. Nah, di sini massnya itu atau beratnya berubah menjadi 235,8438 dengan density yang sama yaitu 0,0027. Oke, tahapan selanjutnya kita akan melakukan tahapan ketiga di bagian gambaran pertama. Nah, sisi samping kiri dan kanan itu akan dibolongi seperti ini ya teman-teman. Nah, langsung saja kita lakukan ya. Kita sketch bagian ini, dan tahapan pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan membuat garis di dalamnya ini ya teman-teman. Saya akan menggunakan tools bernama offset entities di sini. Kita pilih garis-garisnya, garis ini, ini, dan juga ini. Nah, kenapa langsung ke ini sebentar? Offset entities, oke. Dan terakhir yang ini. Oke, nah untuk bagian di sini, untuk bagian nilai dari offset distance-nya itu adalah sesuai modul yang ada yaitu 2. Nah, garis kuningnya di sini itu dia masih ini ya teman-teman. Masih di luar. Nah, kita buat dia menjadi di dalam. Cara itu adalah reverse. Kita centang. Ya. Oke, nah tahapan selanjutnya yang akan saya lakukan sebentar ini ada apa nih?
bisa saya trim di sini. Tidak bisa. Sepertinya saya melakukan kesalahan di sini. Harusnya di sini itu tidak ada garis lengkungnya ya teman-teman. Sebentar. Oke, mungkin akan seperti ini. Kita exit sketch dulu, kemudian kita akan lakukan sketsa di bagian tadi. Oke, selanjutnya di sini kita akan bentar, kita masuk ke sketch lagi. Oke, di sini saya akan membuat perpotongan dulu di bagian sini teman-teman. Nah, untuk jaraknya itu adalah 18. Oke, kemudian kita tambahkan relasi antara garis ini dengan yang atasnya itu adalah coincident, begitu juga untuk relasi yang bagian bawah. Oke, nah tahapan selanjutnya saya akan trim dulu bagian sini. Oke, dari sini ke sini itu tadi kan 18 harusnya. Oke, nah selanjutnya kita ke bagian extrude cut sini teman-teman. Oke, kita akan extrude cut just dalam 12. Nah, 12 itu dari mana? Kita tulis dulu saja. Oke, dan kurang lebih hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Nah, tadi itu saya mengatur kedalamannya itu 12 ya. 12 itu didapat dari 8 tambah 6 itu kan 14. Sedangkan tadi itu di panduan sini ada lebihnya 12. Ada 2. Jadi 14 dikurang 2 itu adalah 12. Nah, kemudian untuk tadi kenapa 18? Nilai dari sini ke sini itu adalah 16 dikarenakan ada marginnya 2 dijumlahkan 2 menjadi dia 18. Nah, begitu. Lanjut kita bagian sini ya teman-teman ya. Nah, kita lakukan sketsa lagi. Oke, kemudian kita buat garis dari sini ke sini, kemudian ke ujung, ke atas, dan untuk lengkungannya saya akan gunakan dia 3 point arc. Sini ke sini. Oke, kurang lebih akan seperti ini, dan kita atur jarak antara garis lengkung satu dengan yang luar itu, yang satu lagi itu adalah 2. Oke, nah selanjutnya, oke ini sudah, kita agar dia fully define, kita atur jaraknya di sini. Oke, dan tahapan selanjutnya adalah di sini kita akan extrude cut lagi ke dalam. Nah, jika di bagian dalamnya ini perhitungan saya itu adalah sebentar, jarak antara dari sini ke sini itu ada 8. 8 dikurang 2 itu haruslah hasilnya 6. Otomatis di sini itu adalah 6 mm. Dan hasilnya akan seperti ini kurang lebih. Nah, hasil
hasilnya akan seperti ini kurang lebih. Ini untuk sisi yang bagian sini, kita buat lagi di sisi yang bagian satunya lagi. Caranya masih sama, kita ke bagian sketch, offset entities. Kita bagian ke offset entities. Oke, ininya saya trim dulu. Ya, kurang lebih akan seperti ini. Kemudian saya akan buat garis vertikal. Kemudian jaraknya adalah 18. Kemudian terus yang bawahnya juga. Oke, kemudian kita trim entities. Oke, antara passwordnya kita ke bagian picture, kita extrude cut lagi. Nah, ini itu berarti 12. Oke. Nah, untuk yang satunya lagi itu adalah 6 ya. Kita buat lagi seperti yang sama, kita buat dari atas ke bawah, kemudian ke ujung dan ke atas. Lalu kita gunakan 3-point arc dari sini ke sini itu. Oke. Nah, kemudian kita atur dimensinya ya teman-teman. Nah, ini tuh jaraknya haruslah 2 sesuai. Nah, kemudian kita atur jarak lengkung dalam dengan yang luar itu 2 juga. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita atur dimensi dari sini ke sininya. Oke, lalu kita ke picture, kemudian kita extrude cut. Extrude ini sudah sesuai kedalamannya itu adalah 6. Ya, dan kurang lebih hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kurang lebih ini untuk yang gambar pertama. Langsung kita lanjut ke bagian yang kedua. Oke teman-teman, mari kita lanjut untuk gambar yang kedua ya. Dan di sini kita akan menggambarkan part konektor dengan ketentuan sistem unitnya. Masihlah MMGS, penggunaan angka 2 angka desimal. Material yang digunakan kali ini berbeda, yaitu case stainless steel. Nah, untuk nilai dari density-nya adalah 0,007, dan di sini kita menggunakan 3 variabel ya, yaitu A, B, dan C dengan masing-masing nilai 115, 104, dan 23. Di sini juga ada pertanyaan seperti pada umumnya. Langsung kita lakukan sketsanya di sini teman-teman. Oke, langsung saja kita ke SolidWorks-nya. Ke SolidWorks, kemudian kita atur dulu ya nilai dari masing-masing variabel yang ada. Sebentar. A itu ada 115 dengan satuan unit satuan milimeter. Sebentar, kok ke close. Kita ke tools, equation, kita tambahkan lagi variabel B itu adalah 104. Oke. Kemudian ke bagian variabel C itu adalah 23. Itu adalah milimeter. Oke, langsung kita oke saja di sini teman-teman. Nah, di sini saya akan melakukan sketsa di bagian top plane. Oke, tahapan pertamanya yang akan saya lakukan adalah saya akan membuat persegi dengan sisi yang sama itu adalah nilai B ya, variabel B, alias nilai B tadi itu berapa? 104. Berarti persegi dengan ukuran 104 kali 104 di sini teman-teman. Oke, kita atur dimensinya. Nah, untuk panjangnya adalah nilai B yaitu 104 mm, kemudian untuk lebarnya
104 mm juga dengan 104 mm. Kemudian tahapan yang akan saya lakukan adalah saya akan mengekstrud agar menjadi seperti piramida seperti ini. Caranya adalah kita ke bagian feature, extrude boss ataupun base. Nah, untuk ketinggiannya di sini itu adalah A dibagi 2. Nah, otomatis untuk di bagian depth ataupun kedalamannya kita atur dia menjadi sama dengan global variable A dibagi 2. Oke. Nah, kurang lebih akan seperti ini. Nah, untuk menambah seperti kayak membuatnya menjadi seperti piramida, kita atur di bagian di sini ya teman-teman. Namanya itu adalah draft on ataupun off. Nah, di sini sama dengan global variable itu 23 ya teman-teman. Nah, sepertinya di sini saya salah satuan ya. Di sini kita coba atur dulu saja ke bagian tools. Sebentar, kita X dulu saja bagian boss extrude-nya. Kita ke tools, kita ke equation. Nah, untuk bagian 23 di sini itu satuannya adalah degree ya teman-teman. Untuk menilai sudutnya. Oke, lanjut kita ke bagian feature, extrude boss atau base. Nah, ini itu kedalamannya depth-nya itu adalah A dibagi 2. A dibagi 2. Oke, nah untuk kedalaman di sini itu adalah sama dengan variabelnya adalah C. Nah, hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Oke, kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Dan tahapan selanjutnya adalah di sini saya akan mirror dia teman-teman. Nah, caranya kita ke bagian mirror. Terus untuk bodies to mirrornya adalah kita klik saja bagian ini. Mirror face atau plane-nya kita bikin bagian sini. Oke, kurang lebih akan seperti ini hasilnya. Oke, tahapan selanjutnya untuk di bagian tahapan 1 pada gambar kedua ini kita akan buat lingkaran, kemudian kita akan bolongin ya teman-teman di sini. Oke, kita ke bagian top di sini. Nah, kita langsung buat lingkaran di sini teman-teman. Circle, kita ambil dulu titik tengahnya di sini secara horizontal, di sini secara vertikal. Oke. Sebentar. Oke, kita atur dia itu memiliki diameter 50. Oke, kita pastikan B berarti otomatis jarak dari sini ke sini itu adalah B dibagi 2. Harusnya sudah sesuai sih. B dibagi 2 agar fully define aja teman-teman. Dibagi 2, sedangkan untuk jarak secara horizontalnya sama, B bagi 2 juga. Ya, sudah fully define di sini. Lanjut kita ke bagian feature, extrude cut. Kita pilih dia draw. Kita akan bolongin dia sampai yang bagian bawah. Oke, dan hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Dia bolong sampai bawah. Kurang lebih akan seperti ini. Ini untuk bagian tahapan yang pertama. Jangan lupa kita ubah materialnya menjadi stainless steel. Kita apply, kemudian kita close, dan kita cek mask properties. Kemudian kita ke option, kita use system setting, itu adalah 4. Oke, dan di sini tuh masanya didapat yaitu 40468 sekian. Dan jawaban yang tepat itu adalah bagian opsi C ya teman-teman. Kita telah berhasil melaksanakan tahapan pertama pada gambar 2. Langsung kita ke bagian tahapan kedua dari gambar 2 ini teman-teman. Oke, mari kita lanjut. Oke, nah di sini itu terlihat bahwa ada fillet di sini ya teman-teman sebesar 15. Langsung saja saya akan fillet terlebih dahulu. Kita klik fillet. Kemudian kita pilih garis-garis yang ada berada di tengah ini. Oke, untuk nilainya di sini bukanlah 10, melainkan 15. Oke, untuk bagian filletnya sudah. Kemudian kita akan buat bagian ininya deh teman-teman. Kita ke bagian yang di bagian atas ini.
Kemudian saya akan buat lingkaran dengan jari-jari, mana titik tengahnya ini nggak muncul. Dengan jari-jari 35, berarti diameternya 70. Ya, di sini kita atur dia itu memiliki diameter 70 berarti. Oke, nah 70 ya teman-teman. Ini area 35 berarti diameter yang kali 2 adalah 70. Nah, kemudian itu kita atur dulu dia, berarti agar dia fully defined kita atur jaraknya itu adalah sudah sesuai, yaitu B dibagi 2 lagi, 2, kemudian untuk dari sini ke sini itu adalah B bagi 2 juga, ya, ataupun 52 sebenarnya langsung ya, sudah sama, 104 dibagi 2, 52. Oke, nah tahapan selanjutnya kita akan buat dia extrude cut ya, extrude cut sedalam 10. Ininya pilih blind, nilainya adalah 10. Salah, 10. Satuannya adalah milimeter. Ya, dan hasilnya akan seperti ini. Ini untuk bagian atasnya, bagian bawah juga jangan lupa kita lakukan hal yang sama. Kita sketch dulu dia, kemudian kita buat lingkaran dengan diameter 70. Ada tikus. Oke, langsung saja kita extrude cut dengan kedalaman 10. Ya, langsung kita centang. Oke, dan kurang lebih hasilnya seperti ini ya teman-teman, untuk sisi atas maupun bawahnya. Oke, tahapan selanjutnya yang akan saya lakukan adalah mungkin di sini kan seperti ada perpotongan ya teman-teman. Kita lakukan dia, kita extrude cut. Nah, caranya itu saya akan menggunakan persegi ya teman-teman. Nih, persegi kita bikin dia dari tengah ke bawah sini. Oke. Nah, langsung kita ke bagian filter, kita extrude cut. Nah, kita extrude cutnya itu through all ya teman-teman. Nah, sampai bolong seperti ini, sampai bawah. Oke, dan hasilnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Sebentar, agar enak viewnya. Bukan gini. Nah, kurang lebih seperti inilah ya teman-teman. Sudah sesuai. Nah, sisi bagian ini itu bolong ya teman-teman. Nah, kemudian di sini mungkin saya akan membuat bagian, sebentar, ini kan 90 sudah. Ya, dan saya rasa sudah cukup untuk bagian tahapan kedua, gambar kedua ya, sudah sesuai. Kita lanjut ke bagian yang ketiganya ya teman-teman. Nah, di sini tuh ada seperti slot di bagian atasnya yang bolong ya. Oke, langsung kita coba saja. Sebentar, view-nya biar lebih, gini aja kali ya. Nah, di sini saya akan membuat untuk bagian slot di sini ya, sebanyak 3, kemudian kita bolongin dia. Oke. Nah, tahapan selanjutnya untuk bagian yang atas sini ya, kita akan lakukan saja bagian sini. Oke, saya akan buat dulu mungkin ini ya, seperti ke atas ini nih, ke atas ada kayak garis ke atas dengan kedalaman 10 ya ini. Jika di modul terlihat. Oke, kita langsung ke SolidWorks. Saya akan convert entities dulu bagian sisi-sisi tegak lurus ini dulu teman-teman. Oke, ini juga jangan lupa ya, seperti ini kita convert entities, kemudian kita offset dia. Nah, offsetnya.
kita reverse dulu agar offsetnya itu adalah di dalam, kemudian kita lihat jaraknya itu adalah 3 ya teman-teman nih. Di sini 3 antara garis yang luar dan dalam itu adalah 3. Oke, kemudian kita centang di sini. Nah, kemudian di sini karena belum dia nyatu, kita satukan dia dengan line. Nah, ya kurang lebih akan seperti ini hasilnya. Kemudian kita akan extrude boss dia ke atas dengan kedalaman ataupun depth 10. So, ya kurang lebih akan jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian di sini juga terlihat bahwa ada fillet 5. Ya, di sini mungkin saya akan fillet dulu dia ya teman-teman. Kita fillet. Kemudian kita pilih garis-garisnya yang akan kita fillet ya. Ayam fillet. Oke, gini. Oke, satu lagi terakhir. Salah. Sebentar, edge 4-nya kita delete dulu. Ya, ini dan nilainya bukan 15, melainkan 5. Kemudian kita centang. Oke. Ya, kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Oke. Nah, ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian saya akan membuat bagian si slotnya yang di atas ini ya teman-teman. Kita lakukan sketsa lagi di bagian atas. Kita sketch, kemudian saya akan membuat garis bantu midpoint line dari ujung sini ke tengah mungkin ya. Belum terlihat garis tengahnya. Oke, satu seperti ini. Kemudian saya akan membuat garis bantu lagi. Lalu ini itu kita jadikan paper construction dulu. Oke, satu lagi. Oke, nah di sini tuh kita akan lakukan pembuatan slot di bagian sini ya teman-teman. Sebentar saya zoom. Ya, untuk di bagian sininya. Oke, mungkin saya akan menggunakan bantuan lingkaran juga di sini ya teman-teman. Kita atur mungkin nilainya itu adalah 100. Ya. Nah, ini tujuan saya membuat lingkaran di sini. Kita jadikan dia garis bantu dulu sebagai titik di sini ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menggunakan slot, berarti titik tengahnya ibaratkan itu di sini. Oke. Nah, mengapa 100? Karena di sini adalah R-nya itu adalah 50 ya teman-teman. Jadi kita mengambil titik tengahnya itu adalah di perpotongan garis ini. Nah, kita ke bagian filter, kita ke straight slot, kita bikin dari garis ini. Oke, kita asal dulu saja. Kemudian untuk jarak antara titik tengah sini, kedua titik tengah itu adalah 15. Oke, sedangkan untuk lengkungannya itu adalah 3. Seperti ini. 15, 3. Oke. Nah, tahapan selanjutnya di sini saya akan mirror entities dia, teman-teman. Nah, ini mirror robotnya adalah garis bantu yang sebelah sini. Kemudian satu lagi untuk mirror entitiesnya adalah ke sebelah sini. Oke. Tahapan selanjutnya adalah kita ke bagian fitur, kita extrude cut. Kedalamannya itu sama-sama 10 ya, teman-teman. Hasilnya akan seperti ini dia teman-teman. Sebentar ya, viewnya bagaimana nih.
hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Ya, kurang lebih akan seperti ini. Oke, sepertinya sudah, semua tahapan sudah kita lakukan. Dan untuk cara cek massnya, kita ke bagian evaluate, ke mass properties. Oke, dan nilai density-nya 0,0077, untuk nilai massnya atau nilai beratnya, masanya 2873,2181 gram. Oke teman-teman, di sini kita telah berhasil untuk membuat dua gambar ya teman-teman. Ada dua gambar dengan masing-masing gambarnya itu melalui 3 proses tahapan. Jadi di sini kita telah membuat dua gambar dengan 6 tahapan yang berbeda. Sekian untuk video kali ini. Saya Rehat Barus mengucapkan terima kasih. Dadah.